Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Frila Nurfadila di Hard Talk, Hasil Riset dan Diseminasi Universitas Pajajaran. Teman-teman, seperti biasa kita akan selalu mengupas riset-riset yang telah dilakukan oleh dosen-dosen di Universitas Pajajaran. Nah, kira-kira riset apa nih yang akan kita bahas di episode kali ini? Di sini saya sudah kedatangan dosen dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Bapak Profesor Dr. Ibnu Dwi Buwono. Selamat datang, Bapak. Selamat datang. Ya, Bapak mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu Bapak dan sekarang kesibukannya seperti apa kepada teman-teman Hartok, Pak? Iya, terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh saya kepada saya. Saya sendiri nama adalah Ibnu Dwi Buwono, dosen di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Masa kerja saya udah sekitar 34 tahun. Saya mengawali sebagai dosen itu tahun 1988. Kemudian melanjutkan sekolah ke UGM tahun 1995, selesai, kemudian baru 2019 selesai S3. Kemudian baru mengajukan guru besar. Nah, kami di Fakultas Perikanan, saya mengajar mata kuliah genetika dan bioteknologi ikan. Namun sebelumnya juga mengajar mata kuliah teknologi produksi benih, kemudian fisiologi reproduksi, kemudian fisiologi hewan air, kemudian aquakultur, dan pemuliaan ikan. Jadi yang mendasari saya riset ini sebenarnya adalah bagaimana kita menciptakan ikan yang superior dalam arti pertumbuhannya dan reproduksinya stabil. Nah, karena sejauh ini ikan yang mudah dibudidayakan itu adalah ikan lele. Ikan yang lain itu sebenarnya mudah, tapi ada keistimewaan di ikan ini. Tapi ikan ini mengalami pemuliaan berapa kali. Mulai dari strain awal itu lele lokal, Clarias batrachus itu nggak cepat tumbuh, diganti menjadi ikan lele dumbo 1985, kemudian 20 tahun berakhir diganti lagi melalui pemuliaan back crossing lele sangkuriang, kemudian tidak stabil juga pertumbuhannya karena ikan hibrid itu kan ikan-ikan yang memang hanya bersifat dominan hanya beberapa generasi, tapi tidak permanen sampai generasi selanjutnya. Nah, inilah yang menjadi kegundahan saya. Akhirnya tahun 2014 itu dirilis ikan lele strain mutiara. Tapi mutiara ini juga sama. Akhirnya saya membuat transgenik. Jadi saya transfer gen dari ikan lele dumbo, diisolasi, kemudian disisipkan ke dalam DNA genom spermanya ikan lele mutiara. Sehingga dengan dua gen ini yang ada di lele mutiara itu, dia itu mengalami over pertumbuhan. Jadi efek gigantismenya itu ada. Jadi itu dia dari generasi 1 sampai generasi keempat kemarin ya, itu rata-rata pertumbuhannya 2 sampai 3 kali. Oh, dari ikan lele yang transgenik ini ya, Prof ya? Iya, jadi kalau yang lele mutiara non transgenik, kalau yang transgenik ini 2 kalinya atau 3 kalinya itu. Nah, ini efeknya apa? Impactnya apa? Impactnya pertama adalah mempercepat masa panen. Jadi masa budidaya itu dipotong sehingga kalau mereka menjual pembudidaya ukuran konsumsi ya pecel lele begitu ya, itu menghemat biaya pakan. Jadi itulah karena selama ini ikan lele itu nggak pernah menguntungkan. Harga pakannya itu terlalu tinggi, tapi harga jual ikannya
ya dalam kisaran tidak lebih dari 22.000 per kilo. Nah itu yang jadi permasalahan sebenarnya. Nah oleh karena itu kalau melihat kenyataan ini bahwa harga pakan terus naik nggak bisa dikendalikan karena ada monopoli pabrik pakan ya, akhirnya harus diciptakan ikan yang superior. Salah satu solusinya. Berarti tadi ya sesuai dengan judulnya ini karakter pertumbuhan super ikan lele strain mutiara transgenik GH ini apa ya? Growth hormone, gen penyandi hormon pertumbuhan. Oh gitu, ini yang akhirnya membuat ikan lele mutiara ini secara size-nya ukurannya besar gitu ya Prof ya? Iya. Oke, ya mungkin berarti ada latar belakang yang akhirnya membuat Prof dan mungkin juga rekan satu tim membuat riset penelitian ini karena ingin menciptakan atau mempersingkat waktu pertumbuhan ikan lelenya itu sendiri, Prof. Masa panen ya tadi disebut. Iya betul. Jadi masa panen itu harus dipotong, kemudian bisa meningkatkan keuntungan juga ya, karena dengan biaya pakan yang dihemat, ikan ini hemat pakan. Ada beberapa jurnal yang sudah saya publikasi, itu sudah menggambarkan bahwa ikan lele mutiara transgenik GH itu bisa mengubah lemak dan karbohidrat itu menjadi konversi menjadi protein, sehingga dari nutrisi pakan aja itu nanti lemak dan karbohidrat itu dipul menjadi protein, sehingga ini yang namanya protein sparing effect ya, jadi penghematan protein tapi untuk pertumbuhan, sehingga pertumbuhannya itu cepat. Nah lalu ikan ini tidak memang rakus, tapi kita bisa mengantisipasinya dengan pemberian manajemen pakan yang ketat. Nah, satu itu. Jadi kita bisa sudah banyak ya saya lakukan itu dan memang hasilnya ada. Kemudian ikan ini itu mau dengan pakan yang proteinnya rendah. Dengan protein rendah itu dia mau tumbuhnya sama dengan yang mutiara ini. Padahal mutiara itu lele mutiara non transgenik bisa tumbuh kalau proteinnya di atas 20%. Nah ini bahkan 12% sudah tumbuh dengan normal. Nah pakannya murah, jadi kan kita bisa menggunakan pakan yang murah. Prof, saya tuh baca sedikit di jurnal yang Prof buat mengenai transgenik ikan lele mutiara ini. Katanya sempat diawali ada produksi yang menurun ya Prof ya, dari produksi ikan lele sendiri itu di Jawa Barat mungkin ya Prof ya, sampai akhirnya terciptalah ide untuk membuat transgenik ini. Betul Prof, seperti itu? Iya, jadi Jawa Barat atau mungkin seluruh Indonesia ya, ikan ini itu selalu kosong di musim kemarau. Saya lihat ini susah untuk ini, makanya saya menggunakan transgenik ini untuk apa? Pertama untuk bisa nanti kalau kita bisa memproduksi secara massal, maka musim kemarau yang kosong ikan lele itu bisa di stok. Karena kematangan gonat ikan lele itu musim kemarau itu nggak banyak matang. Sehingga saya menggunakan transgenik ini sebenarnya untuk mempercepat pematangan gonat, sehingga pada musim kemarau stok-stok induk matang gonat itu selalu tersedia. Sehingga benihnya itu selalu ada. Baik Prof. Berarti kan tadi karena adanya musim kemarau gitu, lalu di musim tersebut pertumbuhan ikan lele itu tidak baik ya, sehingga produksinya juga tidak bisa memenuhi
demand dari pasar ya Prof ya. Iya. Akhirnya muncullah ide untuk meriset penelitian ini gitu ya Prof ya. Iya, jadi gini, kalau lele itu sebenarnya bisa ya musim kemarau bisa, tapi kan air itu terbatas, terutama di tingkat pembudidaya ya, di tingkat masyarakat lah. Kalau di pengusaha industri nggak masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah sekarang bagaimana bisa memproduksi setiap bulan. Nah, itu orang nggak banyak ngerti. Nah kebetulan saya dulu kan backgroundnya itu memang ada di tambak dulu sebelum ke sini itu ada di tambak. Nah itu di tambak itu bisa dituntut panen setiap bulan. Nah itu dengan cara kita asetnya kan induk ya, induk itu dibanyakin. Jadi seperti yang di Ecer itu induk saya itu banyak. Nah, dan setiap induk kan nggak sama masa matangnya. Nah nanti begitu mau masuk musim kemarau ya, musim panas gitu ya, itu saya maturasi. Nah teknik-teknik ini nggak pernah bisa dilakukan. Nah inilah sebenarnya. Nah dengan dilakukan teknik maturasi pematangan gampang kok itu ya. Mereka mah udah bisa lah ya. Di kita itu hanya dengan heater, dengan makanan yang bergizi itu ikan tuh cepat mateng. Nah nanti dari beberapa itu kita pijahin. Banyak sekali nanti untuk bulan depannya. Jadi produksi itu continue bahkan sampai setahun. Nah ini kalau kita kan harus memikir menjadi pola industri. Nah umumnya rantai produksi itu macetnya di situ. Nah ini bagaimana membuat produksi di bulan musim penghujan dan musim kemarau itu terus continue. Nah itu. Nah, ikan apa yang bisa performanya bagus ya? Itu ikan lele mutiara transgenic GH. Jadi begini, ikan ini memiliki pertama ya, pertumbuhannya cepat. Kemudian cepat jadi induk, cepat matang gonat. Reproduksinya juga bagus. Apalagi GH itu mempunyai impact terhadap perbanyakan sel. Sel telurnya itu lebih banyak, spermanya lebih banyak sudah ada di penelitian saya. Jadi luar biasa itu karunia. Saya nggak berpikir sampai ke sana. Itu besar sekali ya gonatnya kalau dibedah ya dibandingkan dengan udah besar itu isi telurnya itu banyak sekali. Jadi ini kan karunia ya. Nah itu yang harus, makanya sampai sekarang itu saya konsisten di situ. Tidak banyak peneliti yang begitu. Ya bagaimana lagi? Nggak ada, fokus saya kan di sana ya, genetika dengan pemuliaan. Jadi ya sudah itu saya tekunin lah, itulah yang menjadi latar belakang saya. Hingga saya menjadi dikukuhkan menjadi itu ya karena kita konsisten dari inline. Karena S1 saya ikan lele, S2 ikan lele, S3 lele, mau apa lagi sih? Jadi emang sudah fokus di situ ya Prof ya, ikan lele gitu ya. Prof, berarti dengan melakukan transgenik tadi, ikan lele mutiara ini berhasil ya Prof ya? Produksinya bulanan gitu ya, kembali memenuhi kebutuhan pasar lah seperti itu. Jadi kalau saya punya mitra itu kan misalnya ya, saya nggak ada induk yang matang. Saya tinggal kontak aja ke mitra saya, Pak, ada yang matang? Ada Pak, gitu. Saya tinggal. Jadi sebenarnya jejaring yang kita aktifkan itu dalam upaya untuk memenuhi setiap saat kira-kira kebutuhan induk dan kebutuhan benih yang akan kita produksi secara massal ya ini ya. Hanya saya masih belum berani kalau secara massal itu kan cost-nya besar ya, pastilah. Ini hanya skala lingkup ini sajalah komunitas ya. Tapi dengan jejaring komunitas banyak itu saya pikir ya untuk wilayah Cileunyi itu bisa kita cover lah. Gitu. Tapi kalau di luar itu, kalau misalnya ada permintaan dalam volume besar itu ya mungkin kita tahu lah karena nggak mampu. Gitu. Mungkin bekerja sama masalah hatchery-nya ya, Prof ya. Ya, Prof. Mengenai konsep dan mekanisme dari riset ini seperti apa, Prof? Ya, kalau konsep yang kita bangun itu kan
pertama eh, sebenarnya begini, target saya itu sebenarnya itu adalah ingin menghidupkan kembali lele lokal. Lele lokal itu kan enak dulu ya di pasar. Kecil ikannya ya, tapi enaknya luar biasa dagingnya. Nah itu susah. Saya memasukkan juga gen lele Dumbo ke lele lokal, tapi nggak berhasil. Jadi sebenarnya ada dua target saya. Yang satu lele lokal, yang satu lagi lele mutiara. Yang berhasil mutiara. Ya nggak apa-apa, ini kepaksa. Bahkan dulu saya susah mencari ini. Ini kan ikan-ikan yang punah. Sebenarnya basic saya itu harusnya sebagai seorang breeder itu ya, itu harus membangkitkan kembali strain-strain yang punah. Ya kita kan bidang genetika ya, masa sih kita nggak punya kepedulian ya. Nah itu, tapi kita nggak khawatir ya. Pertama, ikan lele Dumbo itu sudah mulai punah, udah susah dicari ya. Tapi dengan dengan teknologi transgenesis ini, generasi ketiga dan generasi kelima, karena ikan mutiara itu kan hibrid ya, hibrid dari strain Python, strain lele Sangkuriang, strain Dumbo dan Mesir ya. Mesirnya keluar di generasi kelima, terus Dumbonya keluar di generasi ketiga. Jadi saya luar biasa ini berarti bisa mengkonservasi genetik lah. Jadi sekaligus misinya itu konservasi genetik itu dapat. Nah itu semacam saya menemukan konsep ini. Jadi transgenesis awalnya kan saya tidak tahu. Pokoknya konsepnya memasukkan gen, tetapi dampak lanjutannya ternyata bisa mengkonservasi genetik ikan. Nah itu berarti konsep tambahan yang inovasi baru lah yang mungkin muncul di situ. Berarti mungkin itu juga bisa dilakukan untuk ikan-ikan yang lain. Sudah punah gitu ya dok. Gitu ya. Misalnya pesut mahakam itu ada nggak orang peduli? Nggak ada orang peduli seperti itu ya. Terus jangan jauh-jauh ikan mas strain Majalaya, ada nggak yang peduli? Nggak ada. Dulu saya sebelum ke lele itu ke Majalaya. Jadi saya isolasi gen Majalaya itu dalam upaya untuk supaya Majalaya ini kan dulu ikon Jawa Barat tahun 80 ya. Semenjak saya tapi hilang. Itu kan di Desa Ibun Majalaya. Nah ini ikan-ikan endemik yang super, maksudnya yang memang kualitasnya bagus gitu bagus ya. Nah sekarang ikan-ikan mas yang ada di Jawa Barat itu kan turunan dari Majalaya. Tapi ya nggak sebagus yang Majalaya kan ikannya besar ini. Susah lagi. Nah inilah harusnya ya konsep-konsep ada kombinasi konsep antara transgenesis dengan konservasi genetik. Jadi kalau disatukan itu luar biasa gitu. Oke, Prof. Prof, ini kan sudah berlangsung dari tahun 2012 ya, Prof ya, mengenai riset ini. Berarti sekarang itu apakah sudah ada sudah ada mitra, Prof, sampai bisa dirasakan kebermanfaatannya di masyarakat mungkin, Prof? Iya betul itu. Jadi sebenarnya kalau saya sendiri manfaatnya sudah bosen ya, karena kan bahkan sudah sering makan ikan ini. Pertama bagaimana sih nggak mudah ternyata. Awal saya menjalin kerjasama kemitraan itu nggak mudah. Karena begini, kayak saya harus menselektif orang-orang yang memang sepaham dengan kita ya. Nah akhirnya ketemulah saya dengan Pak Dhani itu KPLC. Nah kebetulan Pak Dhani itu kan salah satu alumni Unpas ya, teknologi lingkungan. Nah jadi di situ saya sudah mulai saya cocok dengan Pak Dhani ini. Jadi ya kita betul-betul mengembangkan. Jadi saya kembangkan di sana. Dulu sebelum dengan Pak Dhani saya ada di Seke Jengkol, nggak jalan. Jadi kelihatannya mudah ya. Saya nggak mau buat MOU, langsung aja dengan orangnya punya ini atensi tinggi dan konsisten. Setiap ini juga konsisten. Jadi kalau saya ke sana ya sering ya kita tukar-tukaran, terus
memberikan manfaat. Pertama memberikan manfaat, bahkan lele dia yang tadinya itu Sangkuriang itu sekarang udah dijualin, diganti Mutiara Transgenic. Saya bilang, Pak Dhani jangan masih ini kangen dengan enggak Pak, saya sudah mantap di sini, oke, ya udah. Gitu. Karena lebih menguntungkan ya Prof ya, secara waktu gitu ya, pakannya juga lebih mudah tadi ya Prof. Lebih mudah dan dia menghemat. Jadi gini, kalau lele Mutiara non transgenic itu FCR-nya feed conversion ratio konversi pakan kan 1,8, artinya begini, 1,8 kilo pakan dia baru mendapatkan 1 kilo daging. Okay. Nah kalau yang yang Mutiara Transgenic itu 1,1, jadi 1,1 kilo pakan jadi 1 kilo. Jadi udah seimbang seolah-olah gitu ya Prof ya. Iya. Oke Prof. Berarti kan ini proses penelitiannya tadi sudah cukup lama gitu ya, sudah masyarakat sudah mulai banyak merasakan kebermanfaatannya gitu ya, mulai dari mungkin petani ikan lele. Berarti ini sudah diaplikasikan di mana saja Prof, konsep ikan mutiara transgenik ini, ikan lele mutiara? Saya belum berani secara komersil belum. Tapi secara kecil-kecilan ya, karena ikan transgenik. Jadi orang masih memandang transgenik ini berbahaya enggak? Seperti kedelai, kemudian jagung. Tapi sekarang semua yang ada tersedia kan transgenik ya. Nah ini sudah dibuktikan ya, kita makan transgenik ya katanya alergi. Saya teliti alerginya enggak kadarnya enggak tinggi. Kemudian ada pertama konstragennya itu begini. Jadi kalau kita masukkan itu kan pertama gen hormon pertumbuhan ikan lele ya. Kalau gennya hormon pertumbuhan lele ke ikan, ke manusia nggak ada masalah. Kecuali yang dimasukkan itu human growth hormone. Itu ada di Cina. Cina itu nggak ada larangan. Nggak ada larangan sekali. Ngeri juga ya Prof ya. Itu kalau negara-negara ini ya itu, tapi di Eropa itu dilarang gitu ya. Tapi sekarang salmon itu transgenik juga nggak apa-apa. Nah jadi saya sudah mengantisipasi itu, bahkan sudah saya detect itunya dengan PCR ya. Ternyata nggak keluar itu ya promoternya. Jadi yang mendorong ekspresi gen hormon pertumbuhan itu kalau bagi ikan transgenik itu promoternya ini kan sekuen parsial dari cytomegalovirus ya itu, tapi itu bukan gen penyandi, jadi tidak berbahaya. Makanya nggak terekspresi gitu ya. Jadi saya berani, tapi persepsi penerimaan masyarakat yang belum ngerti ya itu menolak. Tapi nggak apa-apa, itu bahkan kemarin ini kan produk-produk rekayasa genetik ya, PRG ya, itu kemarin sudah diseminarkan tahun 2021 ya, kita diundang oleh Kemen KLH di Komisi Hayati. Saya jelaskan, ternyata enggak, karena begini, produk rekayasa dari luar itu gampang masuk ke Indonesia, sedangkan di kita sendiri itu kan kayak lebih menerima dari luar ya Prof ya, sementara di Indonesia tidak malah jadi lebih khawatir. Karena di BP POM itu sendiri kan izin edarnya dipegang di sana, tapi kenapa yang dari luar raksasa Monsanto dan sebagainya itu demikian mudahnya? Kita Susi karena nggak ada. Ya saya sih nggak ini ya, tapi yang jelas aman, saya jamin. Mahasiswa saya kalau memang nggak mau nggak usah, dosen kalau nggak mau nggak usah, tapi ternyata banyak. Berarti sudah diuji ya Prof. Udah uji rasa, uji cita rasa, uji tekstur, uji aroma, itu lebih tebal dagingnya. Jadi mereka ini. Jadi tetapi permasalahannya begini. Jadi kalau ikan ini tetap dijual dalam bentuk kondisi aslinya, dilempar ke pasaran, misalnya pasar pasar ikan ya, itu dihargai seperti ikan lele biasa, nggak ada apanya. Jadi supaya kita itu memiliki nilai jual tinggi,
itu harus dikemas dalam produk yang lain. Itu baru mahal. Pertama kan orang beli kan rasanya. Betul. Rasanya enak, lebih enak daripada non transgenik. Nah, kenapa? Saya bilang, ayo kita uji coba, tapi nggak usah pakai bumbu, pakai garam aja. Mana yang lebih enak? Ternyata yang mutiara transgenik. Iya, oke. Dan ini sudah apa namanya, Prof sudah bekerja sama dengan komunitas-komunitas tadi Komunitas, ya, Prof ya. Terkait dengan akhirnya mengaplikasikan pembudidayaan lele mutiara transgenik ini gitu ya, Prof. Sebenarnya saya pingin yang luas ya, tapi saya kan udah tua ya, udahlah capek saya. Sebenarnya saya capeknya minta ampun, Mbak. Masalahnya apa? Saya setiap hari juga tetap ngontrol ke sana. Ikannya banyak dan itunya juga harus kosnya gede ya, biaya ininya juga lumayan ya kan. Saya juga memakai tenaga kerja. Kalau yang nggak ada ngurus ya hancur. Ada juga yang nitip aja di mana, di balai, hancur. Kalau di balai kan orangnya sama wae. Iya. Kalau di kampus kan terkontrol oleh saya. Jadi kita ajarin, kita ini lama-lama justru yang dia itu lebih ngerti daripada mahasiswa itu, benar. Bisa micain, bisa ya alhamdulillah lah. Saya bisa memberikan inilah transfer ilmu lah. Transfer knowledge ya, Prof ya. Iya. Lalu gimana tuh Prof respon dari komunitas mungkin atau dari pembudidaya ikan lele sendiri terhadap hasil dari ikan lele mutiara transgenik ini, Prof? Nah begini, ini saya harus hati-hati kalau dengan komunitas itu, karena tidak semua orang itu sama ininya ya, persepsinya tidak sama. Sehingga kalau saya bilang kalau ikan ini adalah ikan yang memang harus dipelihara dalam sistem clean water. Jadi airnya harus bersih. Mengapa? Karena untuk ekspresi pertumbuhan itu kalau ikannya di tempat kotor ya. Katanya ikan lele kan di kotor aja udah bisa. Nggak bisa. Nggak terekspresi dia. Jadi yang gen sisipannya itu nggak ikut tumbuh gitu ya, Prof ya. Supaya itu harus pemeliharaan air bersih ya. Mungkin dengan budidakper bisa, dengan sistem yang itu bisa nanti jadi besar ukuran tertentu, tapi airnya harus bersih. Nah ini sekarang saya lagi nyoba ke sistem budidakper. Kalau bioflok susah. Bioflok itu banyak ininya, jadi kosnya gede. Nah akhirnya saya udahlah kita cobain, tapi ini saya mau coba ya. Kalau di hatchery mah nggak ada masalah ya, karena kan airnya bersih ya, dijaga ya, Prof ya. Terus sumbernya ya. Jelas. Nah, gitu memang kan. Kalau ikan itu sebenarnya yang kita urusi adalah air. Jadi budidaya bukan ikan, budidaya air. Jadi airnya ya, kalau airnya kotor gimana, Mbak? Penyakit ada. Ya itu. Nah, ininya kan masih belum ini ya, yang persepsi orang-orang itu. Nah ini yang saya masih agak nggak bisa ini. Kemungkinan kalau industri ya bisa ya, tapi susah industri itu. Bahkan saya kalau misalnya mau dijual dalam bentuk paten gitu ya, sayang. Kalau paten itu nanti saya nggak bisa jual ikannya, nanti hak klaimnya adalah institusi. Belum tentu institusi bisa. Nah biar aja lah seperti itu. Tapi kalau bagi saya riset itu nggak punya keuntungan, maaf ya Mbak ya, nggak punya keuntungan finansial, tapi sosial. Saya banyak ini menular. Betul. Jadi ya kita kan sudah dibiayai oleh negara ya, riset itu. Fungsinya untuk apa sih ya? Untuk masyarakat. Lah. Untuk finansial, enggak lah. Tapi bagus juga, Prof. Siapa tahu nanti dengan tadi ya, ikan lele kan tadi identiknya dengan air yang kotor seperti itu ya, Prof ya. Dengan konsep seperti ini mungkin menaikkan image dari ikan lele itu sendiri, Prof, gitu di masyarakat. Oh enggak, kata siapa ikan lele kotor gitu airnya gitu kan. Gini, orang nggak tahu ya, nggak tahu itu sistem
Lele itu bukan ikan di comberan, bukan. Lele itu adalah ikan karnivor. Dia itu aktif pada malam hari, makannya banyak pada nokturnal ya, dia malam. Nah, artinya apa? Tetap harus kita kelola, maintain airnya supaya airnya tetap optimum bagi pertumbuhan dan bagi media hidupnya. Dengan begitu apa? Dengan begitu nyaman, dia tumbuh itu oke, aku mau tumbuh. Tapi kalau jadi gini, kalau oksigennya rendah, dia itu kurang ya? mengatasi itu dulu, mengatasi hal itu dulu. Boro-boro mau tumbuh, mungkin dikasih makan aja nggak mau. Coba kalau makanya nanti kalau lihat dia jadi airnya bersih begitu dikasih, ikannya itu salah satu. Makanya jadi meningkatkan oke gitu ya, iya. Prof ya. Nah, terus sekarang di era apa namanya ISO ya. Kalau orang bayar luar negeri, kalau lihat sistem budidayanya cotton, masa mau bayarnya nggak mau. Kalau lihat yang bersih kan mau kan. Nah, betul. Itu menjadi image yang harus kita jaga. Oke, baik Prof. Kira-kira kedepannya nih, harapan kedepannya melalui riset ini, baik itu produksi ikan lele mungkin Prof, seperti apa Prof? Saya itu begini, karena mungkin nggak lama lagi saya pensiun ya. Ada yang meneruskan, terutama dari Unpad, siapa orangnya. Nah itu, karena banyak setiap dosen mempunyai suatu vision ilmu sendiri. Dia nggak mau sama dengan, ya pastilah seorang guru besar kan nggak mungkin sama. Ya pasti dia bidang ilmunya mesti ada spesifik, masing-masing gitu ya, Prof, ya. Nah itu yang saya lagi berpikir itu, tapi akhirnya apa ya, sudah saya hilirisasikan aja. Memang benar ada program hilirisasi itu. Bagi saya sih mungkin apa nggak saya, ya kalau saya sudah tua masa saya meneruskan. Ya yang penting udah pertama berkembang lah, itu berkembang, kemudian kalau ada yang bisa meneruskan ini ke apa namanya hak paten. Saya kan lagi mengajukan tapi susahnya minta ampun ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin itu prosesnya panjang ya. Ya inilah risiko seorang periset itu ya, semuanya dikerjain sendiri kan. Ya kalau nggak dikerjain sendiri, jadi gini, kalau kita nggak ngerjain nggak mungkin kita akan mencapai. Jadi tetap harus, mau pahit mau seneng ya, itu harus dijalani ya Prof ya. Dijalani. Karena suatu saat ada ininya. Hasilnya. Betul. Gitu. Iya. Prof, mungkin di sini ada teman-teman Hartok yang tertarik nih Prof, ingin ikut meneliti mengenai ikan lele mutiara transgenik. Kira-kira bisa menghubungi Prof di mana Prof? Bisa aja menghubungi, saya kan ada di gedung hatchery gedung 4. Di sebelahnya apa namanya, Masjid Peternakan di bawah itu. Nah itu di situ ada hatchery. Nah itu saya ada di situ. Jadi tinggal aja langsung aja ke sana, nanti pegawai cleaning service ya, saya itu kan minta. Itu nanti tahu kok mereka. Bisa ya, Prof aja udah. Ngerti lah. Siap Prof. Baik Prof, terima kasih banyak nih sudah menceritakan proses riset yang telah dilaksanakan oleh Prof dan juga tim mungkin ya. Semoga lancar ya Prof ke depannya, cita-cita yang ingin dicapai untuk mempatenkan nih segera beres. Ya saya juga masih mempunyai obsesi, tapi kalau ada umur ya. Kalau ada umur, saya mungkin melanjutkan ke genome editing. Memang agak super ruwet ya. Itu arahnya kemana Prof? Jadi gen itu bisa diedit. Jadi benar-benar menghasilkan sesuai yang kita mau mungkin gitu ya. Contoh. Ikan buntal itu kan ada gen yang durinya itu racunnya. Itu dengan genome editing, gen itu bisa dinonaktif, dipotong, dihilangkan. Namanya genome editing teknologi. Menarik banget. Ini mungkin selanjutnya Prof, riset selanjutnya. Banyak juga. Itu kan riset-riset begini itu seperti friksi ya. Misalnya seperti ini, apa namanya, ikan yang mulai punah ya, ikan tuna. Tuna mulai punah gitu, Prof? Ya kalau semua ditangkap. Iya betul. Itu kemudian kalau misalnya germ cell, primordial germ cell-nya itu
cangkokkan ke dalam kembung nanti beranak tuna. Oh, oke. Ya. Jadi banyak ya di Jepang sudah. Ya bukan apa-apa ya, itu harusnya menjadi main fokusnya kita gitu ya. Karena kita kan negaranya penuh dengan negaranya itu luas, sumber daya alamnya itu, sumber daya ikannya. Kenapa banyak sih ya, nggak kita? Bener ya Prof ya. Padahal change itu ada ya. Ya bukan biaya ya menurut saya ya. Tapi ini kalau biaya mungkin dengan sendirinya lah. Tapi kayaknya otaknya harus diperes gitu. Saya juga benar-benar meres otak itu ya. Oke. Baik Prof, terima kasih banyak nih Prof sudah hadir di Heart Talk. Semoga bisa bertemu lagi untuk membahas riset-riset lain ya Prof ya. Terima kasih atas waktunya Mbak Frila. Mudah-mudahan Mbak Frila sukses juga. Amin. Terima kasih Karena Prof. ini promosi ya, saya bukan promosi, tapi kalau nggak melalui media ini siapa lagi? Iya, kan di sini mungkin bisa menggait peneliti-peneliti lain ya Prof ya yang turut saling support gitu untuk penelitian support, ini. Ya, mudah-mudahan Unpad selalu selalu terbarulah inovasinya. Saya yakin untuk Unpad juga banyak orang-orang yang pintar kok. Iya betul Prof. Baik teman-teman, itu tadi kita sudah ditemani oleh Profesor Dr. Ibnu Dwi Buwono mengenai transgenik ikan lele mutiara gitu. Ya semoga nanti masih makin banyak ya Prof ya yang penelitian mengenai ikan-ikan yang ada di Indonesia mungkin Prof. Baik teman-teman, saya sudahi dulu episode kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya yang akan terus membahas mengenai penelitian-penelitian para dosen di Universitas Pajajaran. Sekian, saya Frila dan di sini ada Prof. Ibnu. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.